Teman-teman, selamat datang. Kami di kantor perusahaan Nova hari ini siaran langsung. Selamat malam. Benar, saya Fedor Konstantinov dan Vadim Zubkevich, Kepala Perancang perusahaan Nova. Hari ini kita akan membahas apa yang telah terjadi baru-baru ini, apa yang telah kami lakukan, ke arah mana kami bergerak, dan sedikit tentang berita. Saya akan mengatakan bahwa hari ini kita perlu selesai pada pukul 18.00. Jadi silakan lebih aktif membagikan ulang kepada mereka yang seharusnya ada di sini lebih awal, karena tidak akan ada banyak waktu untuk menjawab pertanyaan. Jadi mari kita langsung ke intinya. Vadim Vasilyevich, mari kita ingat kembali apa yang telah kita lakukan dalam seminggu atau 2 minggu terakhir, karena video terakhir pada hari Kamis, sepertinya kita berbicara tentang stratosfer. Ngomong-ngomong, kami telah meluncurkan parade stratosfer kecil yang eksperimental. Saya bisa sedikit menceritakannya. Ini memang terjadi. Ini terjadi pada akhir pekan lalu. Secara umum, kami telah memulai serangkaian peluncuran eksperimental. Kami perlu melakukan 3 peluncuran. Ini adalah peluncuran singkat, yaitu lepas landas dan langsung mendarat. Kami menguji peralatan radio dalam 3 lompatan seperti itu, agar kemudian dapat meluncurkan perangkat stratosfer yang mengapung lama, yang telah kami ceritakan. Itu terjadi pada hari Minggu. Laporan tentang eksperimen akan tersedia di akhir minggu ini, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa. Semua informasi akan kami publikasikan untuk umum. Ini adalah sedikit penyimpangan. Sekarang tentang dirigible. Sekarang kita bisa membahas dirigible. Pekerjaan sedang berlangsung bisa dibilang sudah sangat sibuk. Apa yang telah dilakukan baru-baru ini? Konsep telah diterima, artinya bagaimana kita akan membangun biro desain dan perangkat apa yang akan kita buat. Tapi saya tidak akan menceritakan semuanya, saya hanya akan mengatakan bahwa kami memutuskan untuk memulai dengan perangkat terkecil. Jadi akan ada seluruh rangkaian dirigible yang akan dikembangkan dan kita akan mulai dengan yang terkecil karena di sana volume pekerjaan sedikit lebih kecil dan bisa diselesaikan dalam setahun serta tim untuk proyek semacam itu bisa dibentuk, dipersatukan, dibina dan banyak hal bisa dipahami. Selain itu, kami memutuskan bahwa setiap dirigible yang akan kami buat akan memiliki ciri khasnya sendiri. Dan dirigible terkecil dari rangkaian kami yang akan dirancang dan diluncurkan oleh biro desain kami akan menjadi dirigible ke-2000, yaitu dengan volume selubung 2000 meter kubik. Mengapa volume seperti itu dipilih? Ini adalah volume maksimum untuk membuat dirigible yang tanpa masalah dapat masuk ke ketinggian corong 12 meter. Ini banyak dibicarakan mengapa ukuran ini dipilih, kita tidak akan mengulanginya lagi. Dan sepertinya bentuknya juga sudah dipilih. Bentuknya biasa, menyerupai cerutu, artinya perpanjangan selubung adalah 4,5. Saya hanya akan mengatakan bahwa perangkat ini, meskipun eksperimental, kami percaya bahwa ia akan memiliki aplikasi komersialnya sendiri, karena tetap saja cukup fungsional. Jika dalam versi penumpang, kami memperkirakan bahwa ini akan menjadi perangkat 6 tempat duduk, yaitu 1 pilot dan 5 penumpang. Silakan, untuk wisata VIP, tur pemandangan, silakan. Selain itu, ini akan menjadi platform yang baik untuk pengamatan dari udara dan juga peralatan apapun yang katakanlah bersama dengan operator memiliki berat total 490-500 kg. Silakan, dapat dengan mudah ditempatkan dengan semua antena, ada gravimetri, berbagai eksperimen apapun dapat dilakukan, dapat dengan aman memantau berbagai jalur listrik, stadion, dan melakukan penelitian dengan lebih baik. Bumi, meneliti tujuan ilmiah lainnya secara umum, semua yang memungkinkan juga bisa dilakukan. Selain itu, ini akan menjadi perangkat iklan yang sangat baik, karena kami telah mempelajari bahwa sekarang ada jaring LED yang sangat ringan, dan dalam ukuran ini, kami bisa membuat perangkat yang seluruh selubungnya akan sepenuhnya ditutupi oleh jaring LED dan saat penerbangan malam, sebenarnya bisa menampilkan film di sisi-sisinya dan semuanya akan terbang. Dan yang terpenting, kami tetap bergerak menuju sistem transportasi. Kami ingin menciptakan perangkat tanpa awak berdasarkan perangkat ini, tetapi yang dapat mengangkut 500 kg sejauh 500 km. Ini belum sepenuhnya penggunaan komersial karena ukuran masih terlalu kecil, tetapi kami dapat mengerjakan semua teknologi untuk bekerja dengan perangkat semacam itu dalam ukuran ini.
versi penumpang murni komersial, versi iklan pengamatan dan eksperimen murni, katakanlah versi transportasi. Jadi, satu perangkat dalam 3 bentuk ini, kami berharap dapat mengangkat versi yang dikemudikan dalam setahun dan segera mulai bekerja pada versi tanpa awak. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan perangkat lunak ini agar kami dapat meluncurkannya tanpa manusia dalam penerbangan, agar bisa lepas landas dan mendarat sendiri? Ya, saya tahu saya akan mengajukan pertanyaan yang Anda pikirkan. Jadi lebih mudah mengangkat balon udara dengan pilot daripada tanpa pilot. Besar ya. Sejujurnya, kami belum berani mengangkat yang sebesar itu tanpa awak. Tapi saya akan sedikit menjelaskan tentang ini. Jadi kami akan mengerjakan sistem pengendalian dinamika perangkat ini untuk mengurangi risiko dalam beberapa langkah. Saat ini, dinamikanya sudah berfungsi, bekerja pada model dinamis dalam simulasi, dan kami ingin membuat simulator untuk balon udara ini, dan dengan kontrol nyata yang katakanlah tidak akan persis sama dengan yang akan ada di kapal, tetapi akan serupa dalam fungsionalitas, pergerakan, dan segalanya. Dan dengan pilot nyata, agar mereka dapat mencoba terbang dengan balon udara ini, memberikan komentar mereka, apa yang mereka suka, apa yang tidak mereka suka, tetapi sekaligus kami akan mengerjakan ergonomi kabin, mengerjakan model dinamis, dan mengerjakan presentasi, dan ini adalah langkah penting untuk menciptakan versi yang dikemudikan. Dan kami juga ingin melakukan satu langkah yang cukup menarik, yang akan memakan waktu kami, seperti yang kami perkirakan, beberapa bulan, 3, 4, mungkin 5, masih sulit bagi kami untuk mengatakan, karena konsepnya belum sepenuhnya terbentuk. Kami ingin membuat drone kecil, sepenuhnya serupa secara geometris dengan volume sekitar 100 meter kubik, sepenuhnya listrik, yaitu tanpa mesin bensin. Akan ada mesin listrik dan baterai modern yang sangat canggih, tetapi itu akan sepenuhnya serupa secara geometris, yaitu semua proporsi akan dipatuhi, semua kontrol akan sepenuhnya serupa secara geometris, hanya akan diskalakan. Dan kami ingin meluncurkannya sepenuhnya tanpa awak. Jadi setelah tahap pengujian di simulator, kami akan segera mengerjakan 2000 di simulator, dan kami akan menskalakannya, dan terbang dengan yang kecil berukuran 100 meter kubik. Dan ketika kami menciptakannya dan membuat sistem pengendalian, kami akan langsung terbang dalam mode tanpa awak dengan yang 100 meter kubik. Dan ini juga akan sangat berguna dalam hal terbang, dalam hal mencoba berlabuh ke tiang dermaga rendah tanpa orang, dan lepas landas darinya, dan yang terpenting dengan membandingkan hasil simulasi dan hasil yang akan kami catat secara nyata, karakteristik dinamisnya dalam penerbangan, kami dapat memvalidasi model dinamis kami. Artinya, kami dapat memahami seberapa baik model dinamis kami pada balon udara kecil ini sesuai dengan kenyataan. Artinya, akan ada akselerometer, kami akan memasukkan berbagai manuver, menggerakkan kemudi, memutar vektor dorongan, memberikan dorongan dan melihat reaksi dinamis dari perangkat. Dan hal yang sama akan kami hitung dan catat dalam model dinamis, di simulasi juga. Dan sangat menarik untuk membandingkan hasil penerbangan nyata dengan hasil model dinamis dalam simulasi. Jika bisa disimpulkan, kami telah siap dengan penampilan luar dari 2000 kami. Kami tahu apa yang akan dipasang di bagian ekor, di mana mesin dan baling-baling akan ditempatkan. Semua benar. Baling-baling belum dipilih, mesin sudah dipilih, baling-baling belum dipilih, baling-baling sudah ditentukan. Artinya, kami sudah tahu, bisa dibilang geometri, kami sudah memiliki gambaran yang lebih atau kurang rinci. Saat ini sedang dilakukan pemilihan komponen, yaitu kami membentuk tim, orang-orang datang kepada kami membentuk tim, dan kami membentuk, bisa dibilang kumpulan rekan kerja yang akan membantu kami dalam pekerjaan ini. Dan keputusan yang sangat penting telah diambil, kami memutuskan untuk menggunakan sistem pengendalian jarak jauh elektrik, artinya kami akan memiliki pilot, para pilot akan mengendalikan dengan joystick,
Artinya, tidak akan ada seperti pada pesawat lama, roda kemudi, pedal, kami akan mengendalikan dengan joystick, dan aktuator akan menggerakkan aktuator elektrik. Jadi, bisa dibilang Anda sudah bersepakat sebelumnya dengan kelompok pengembang, ada komunikasi yang sangat erat, dan spesifikasi teknis sedang ditulis untuk memformalkan semua pertanyaan, agar tidak ada pertanyaan di kemudian hari, mengapa seperti ini dan mengapa seperti itu. Artinya, sangat penting, seperti yang dikatakan, jika tidak ada spesifikasi yang benar, maka hasilnya tidak jelas. Oleh karena itu, harus ditulis spesifikasi teknis yang benar, di mana semakin rinci semua yang diinginkan dituliskan, semakin besar kemungkinan kami mendapatkan apa yang kami pikirkan. Dan yang paling penting, spesifikasi teknis tidak ditulis begitu saja, hanya untuk dilihat dan ditulis. Itu ditulis dalam interaksi yang erat dengan para pengembang. Ketika kami menulis dan mendiskusikan semuanya, para pengembang sudah memberitahu kami, sudah jelas pada tahap ini apa yang bisa, apa yang tidak bisa, apa yang lebih baik, apa yang lebih buruk. Saya berharap segera pekerjaan pengembangan SDU akan berjalan erat dengan model dinamis kami, dengan simulator kami, dan kumpulan pertanyaan ini kami dorong ke depan karena memakan banyak waktu, dan semua pertanyaan harus diselesaikan pada tahap awal pekerjaan. Kedua, hal lain yang sangat penting dan harus segera dikerjakan adalah sistem tenaga dengan vektorisasi dengan pengaturan arah dorongan. Juga pada dasarnya sudah ada pemahaman tentang bagaimana kami akan melakukannya, sketsa awal sudah dibuat. Mesin telah dipilih, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu final, karena negosiasi dengan pemasok mesin belum selesai. Kami tidak mengerti apakah mereka dapat memenuhi tenggat waktu kami, tapi saya berharap dalam 2-3 minggu ke depan, kami sudah sepenuhnya menentukan mesin. Pengembangan transmisi sedang berlangsung secara paralel. Komponen telah dipilih. Para perancang sudah bekerja, menggambar transmisi. Jadi kami akan memiliki Zeppelin yang normal dengan pengaturan arah, vektor dorongan. Sementara ini, kami berpikir untuk membuatnya sekitar 90 derajat, tapi jika berhasil, jika pengembangan kami pada bagian putaran memungkinkan, mungkin kami akan sedikit membuatnya mundur, agar bisa dibilang memperlambat dengan mesin-mesin ini? Ada banyak pertanyaan selama percakapan. Jika mengikuti jejak yang panas, lalu mengapa harus mengalihkan baling-baling? Kemungkinan besar di sana muncul pertanyaan. Baiklah, kita akan menjawab. Namun, tidak ada yang terbang seperti di tahun 30-an dengan aerostatik murni, yaitu terus-menerus memikirkan agar pesawat terbang kami seimbang secara statis. Zeppelin pada dasarnya terbang dengan kelebihan berat. Ini sangat mempermudah lepas landas, mendarat, dan operasi. Kelebihan berat jika kami mematikannya di udara, ia akan mulai mendarat dengan lembut. Ia akan mulai turun lembut, ya, Jika lepas landas, itu berarti ringan, ya. dia tidak pergi kemanapun, maka Ini adalah daya apung netral. Artinya, gaya angkat aerostatik kita akan sedikit lebih kecil daripada, katakanlah, massa total perangkat. Jadi, nyaman bagi pilot untuk terbang berdasarkan pengalaman mengoperasikan dirigible U-12 dan U-30, nyaman bagi pilot untuk terbang ketika kelebihan beban berada di kisaran 5-8% dari massa perangkat atau gaya aerostatik. Ketika sudah mendekati 10, itu menjadi berat. Ini sudah lebih dekat ke perangkat hibrida, dan perangkat hibrida harus dibuat sedikit berbeda. Jadi, badan berbentuk cerutu biasa seperti ini bisa juga dianggap sebagai sayap, hanya saja kualitas aerodinamikanya tidak terlalu baik. Oleh karena itu, terbang dengan kelebihan beban yang besar akan menghabiskan banyak bahan bakar dan dengan efisiensi yang rendah, jadi kita terbang mendekati daya apung netral, tetapi dengan kelebihan beban 5-8%. Saat mendarat, terutama ketika penerbangan jarak jauh, ketika penerbangan jarak jauh terjadi, ketika kita telah menghabiskan semua bahan bakar, mungkin kita akan mendarat sudah dekat dengan daya apung netral, atau bahkan sedikit terlalu ringan, jadi pengaturan daya listrik ke bawah memungkinkan kita untuk mendarat bahkan dalam keadaan terlalu ringan. artinya ketika berat ke atas terlalu ringan ke bawah, Biasanya dia terbang ketika sudah mencapai kecepatan, baling-baling berada dalam posisi horizontal dan sedikit memberikan sudut serang pada badan dirigible, dan kelebihan beban ini dihasilkan dari gaya angkat dinamis badan. Namun, ketika kita mengurangi kecepatan, aerodinamika kita tidak berfungsi,
badan tidak mengangkat kita, jadi agar kita seperti yang dikatakan tidak melayang, tetapi bisa mendekati dengan benar dan mendarat di tempat yang tepat. Kita kerja-kerja di GN vektor, dorongan kita memutarnya. Jadi untuk dirigible ini 2000 sudah dipilih tenaga, jelas bahwa belum sepenuhnya disetujui, tetapi sedang dikembangkan transmisi yang dapat diputar, ada pemahaman tentang baling-baling yang akan digunakan. Dengan ukuran ya, tetapi kami belum memilih, kami telah memilih tipe, karena banyak baling-baling yang diproduksi di dunia. Saya rasa tidak akan ada masalah dengan baling-baling, kami hanya menunda pertanyaan ini sebagai yang paling utama. Satu-satunya yang kami tahu pasti adalah bahwa kami tidak akan menggunakan perangkat kecil untuk katakanlah dengan bilah yang dapat diputar. Semua ini adalah pengendalian hidraulik. Pertama, kecepatan kami seperti itu. Kedua, inversi tidak seperti itu untuk menggunakan ini. Ini akan menjadi baling-baling dengan langkah tetap. Satu-satunya yang akan terjadi adalah katakanlah, secara impor dapat disesuaikan, yaitu sudut pemasangan baling-baling yang diperlukan disesuaikan di darat secara optimal, dan dengan itu kami terbang. Dalam penerbangan, kami tidak dapat mengubah sudut pemasangan baling-baling. Nah, ini sementara pada perangkat kecil yang spesifik ini. Ya, karena untuknya ini adalah solusi yang normal, tidak perlu memperumit konstruksi, harus optimal dari segi, katakanlah, fungsi-fungsi tersebut, dan karena perangkatnya kecil, inersianya juga kecil, dan mengurangi, katakanlah, inersinya dengan mengaktifkan mundur, memutar baling-baling kami anggap tidak perlu, dan saya harap kami akan memeriksa semua ini pada model dinamis, dan semua perhitungan awal kami akan ditunjukkan oleh model dinamis, dan kemudian penerbangan nyata akan menunjukkan dan membuktikannya. Dan model dinamis ini akan menjadi kecil 100 cc, di mana mesin akan dipasang, semuanya akan berputar, dan akan ada kemudi yang sama. Tetapi ini bukan model dinamis, ini katakanlah drone geometris yang mirip dengan kesepakatan, sedangkan model dinamis adalah apa yang ada di dalam, di otak, di komputer, di simulator. Jadi ada komputer dengan pengolah yang kuat, ada 3 atau 4 monitor yang menunjukkan situasi sepenuhnya kepada pilot, seperti seolah-olah komputer menggambarkan seluruh permukaan bumi, awan, langit, semua itu. Dan berdasarkan model dinamis yang kami kembangkan, ia memodelkan gerakannya, pilot mengendalikan alat kendali dan segera seolah-olah dia duduk di dalam kokpit, yaitu ini adalah simulator biasa, seolah-olah dia duduk di dalam kokpit pesawat terbang yang nyata, dia melihat bumi, dia melihat bagaimana dia bergerak, dan secara paralel kami mencatat karakternya, mode transisi. Dia mengambil kemudi, sedikit mengambil, ya, seperti apa yang sebenarnya, percepatan apa yang terjadi, kecepatan apa yang tercatat, dan kemudian ketika kami membangun perangkat dan kami benar-benar terbang, kami akan memasang, katakanlah, blok akselerometer yang merekam di dalam, dan hal yang sama akan dilakukan oleh pilot. Kami benar-benar akan merekam dan kemudian membandingkannya. Kami ingin membandingkannya terlebih dahulu pada model terbang yang kecil. Ini sudah akan menjadi Memperbaiki model dinamis yang besar, melihat ya. kemudian memeriksa untuk kedua kalinya. Sementara kembali ke simulator, jadi orang yang mengurus saja pengembangannya, perakitannya, apakah dia sudah ada di tim kami? Dia sudah bekerja di tim ya? Kapan simulatornya akan ada? Sangat menarik dan sangat menarik sekali. Mari kita pikirkan, tetapi saya rasa, katakanlah, saat ini masalahnya bukan pada model dinamis, karena model dinamisnya sudah, katakanlah, dibuat, saya bahkan tidak bisa mengatakan persentasenya, 60 hingga 70, 80. Saat ini, permasalahan utama yang sedang kita hadapi adalah bahwa kita belum dapat sepenuhnya membuat keputusan yang tepat mengenai bagaimana seharusnya posisi kontrol balon udara yang ada di dalam kabin tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dengan seksama, termasuk aspek teknis dan operasional. Modelnya akan muncul lebih cepat daripada kita, katakanlah, membuat simulasi tempat kerja pilot. Saat ini, dalam keadaan ini, kita akan mempercepat tahap pekerjaan ini agar simulator ini muncul secepat mungkin. Bulan, Pasti ada sebelum tahun baru. jadi orang yang membuat simulator juga dengan menciptakan model dinamis. Ya, Karena dia sudah membuat model dinamis, kita memiliki kontrol ini, kita memahami berapa banyak yang akan ada, dorongan yang akan ada, dan baling-baling yang akan digunakan. Jadi bagian pekerjaan ini sudah selesai. Dan telah dilakukan oleh perusahaan Nova, oleh para spesialis Nova. Berapa banyak spesialis yang saat ini bekerja dengan Anda?
Sederhana, saya tidak mempersiapkan diri. Dan saya bisa mengatakan bahwa Kami kan punya obrolan. Manajemen proyek terdiri dari 15 orang. sedangkan 15 orang sudah, lihat, sudah ada tim 15 orang. Ini sudah menjadi tim. Ini sudah menjadi kerumunan. Di konferensi kami akan bercerita. Konferensi akan diadakan sekitar 16 November. Kami akan menjelaskan tentang setiap orang, siapa yang melakukan apa, bahkan akan kami tunjukkan. Ya, jadi Kobe sebuah perusahaan besar telah berkumpul, pekerjaan sedang berlangsung, bagaimana prosesnya. Jadi saya ingin sedikit berbicara bahwa awalnya semua pekerjaan dimulai di chat, di Telegram, secara kondisional. Secara kondisional, Ya, kemudian perlahan-lahan mulai di sana muncul email korporat, muncul di sana disk lokal. Sekarang sedang ada upaya, lebih tepatnya awal penerapan sistem PLM, dan secara paralel dilakukan apa yang Anda lakukan ini, pemecahan, perincian. Ini disebut skema pembagian. Saya masih belum bisa mengingat nah ini adalah skema pembagian. Ini sebenarnya adalah semacam tabel di mana semua komponen utama dicantumkan. Pertama di tingkat atas komponen utama, kemudian lebih kecil dari mana komponen utama terdiri, tetapi sekarang ini kira-kira memakan sekitar 5 halaman, ya 5 halaman biasa, dan 4, jadi ini adalah daftar komponen di mana terdapat dirigible. Ini masih bukan tingkat kedalaman yang sangat besar, jadi masih bisa dikerjakan. Seiring dengan berkembangnya konstruksi, skema pembagian akan berubah, karena harus sesuai dengan struktur dokumentasi rekayasa, yaitu bagaimana dokumentasi rekayasa akan diterbitkan. Di sini ada perakitan atas, dari bagian mana ia terdiri, dan bagian ini terdiri dari bagian mana. Nah, ini adalah skema pembagian. Ini adalah dokumen rekayasa resmi, bahkan memiliki identifikator E1, dan ini tidak dibuat dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk kotak-kotak, semacam pohon dari kotak-kotak, tapi ini akan lahir dalam proses kerja, dalam bentuk tabel. Tapi ada beberapa hal dapat menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk komponen tertentu, kamu bertanggung jawab untuk ini, kamu untuk ini, dan untuk komponen ini perlu segera mencari orang. kami mendapatkan di sana Vadim mengatakan 5 lembar, tetapi tetap ada judul yang bersifat kondisional. Ada nomor desimal, jadi pada prinsipnya sudah bisa menerbitkan spesifikasi, sudah ada nomor desimal. Saya fakta kami sudah memiliki orang bertanggung jawab. Mereka bertanggung. Dan pertanyaannya, spesialis yang kita butuhkan. Nah, sekali lagi, saya tidak mempersiapkan mereka, jadi saya tidak bisa mengatakan siapa yang akan ada, tetapi itu akan menjadi tim kami, seseorang akan di-outsourcing. Apakah 50% spesialis atau tetap 20%? Dirigible itu kecil, kita anggap saja 50%. Tiba-tiba bisa jadi 55% atau mungkin 49%, jadi sekarang sulit untuk mengatakan, tetapi kita anggap saja tidak. 50% skema pembagian tertutup. 50% skema pembagian tertutup. Saya merasa seolah-olah hampir semuanya tertutup jika dilihat secara garis besar. Jika dilihat secara garis besar, iya. Tapi jika kita masuk ke dalam detail, jika kita melihat lebih dalam, ternyata ada satu orang di sini, dan pekerjaan ini terlalu berat baginya, dia membutuhkan orang lain. Tidak jelas. Jadi pun jika kita perkirakan plus minus sekitar 30 orang, kita sudah. Ya, 30 orang itu sebenarnya adalah kolektif yang sangat baik. Dan balon udara kecil 2000 kubik saya rasa tidak perlu lebih dari itu. Nah, ketika ada proyek lain, kami tentu akan berkembang karena akan ada tingkat tanggung jawab yang berbeda dan tingkat pengembangan yang berbeda, serta semua yang sesuai. Mungkin ketika kita mulai mengesahkan perangkat ini, juga akan membutuhkan orang. Karena perlu memproduksi apa yang sekarang bisa dilakukan, misalnya katakanlah berdasarkan dokumentasi sketsa, harus dilakukan berdasarkan dokumentasi lengkap, badan sertifikasi tak akan paham, ketika diminta untuk menunjukkan dokumentasi rekayasa yang sangat penting dan diperlukan untuk seluruh perangkat secara lengkap dan terperinci. Sudah jelas. Apalagi yang bisa diceritakan? Jadi dari apa yang telah dilakukan, sebenarnya lebih baik menceritakan apa yang telah dilakukan. Mari kita pikirkan tentang apa yang bisa kita banggakan. Anda hari ini sepertinya membawa laboratorium cetak ke sini, sebagian. Ya, kami juga ada satu hal bahwa kami ingin, sudah ada pengalaman, kami telah melakukannya, bereksperimen dengan ini sangat banyak, kami ingin membuat bagian
bagian dari agregat dirigible ini, katakanlah dengan metode teknologi aditif, yaitu kami ingin mencetak secara khusus. Saat ini desainer sedang bekerja untuk memastikan bahwa katup pengaman dicetak sepenuhnya dan kipas. Karena telah dilakukan perhitungan, katakanlah kami telah menentukan kecepatan vertikal maksimum. Ini berarti kami telah menetapkan mereka pada tingkat 7 meter per detik. Jadi, jika kami memutuskan bahwa dirigible kami akan terbang dengan kecepatan maksimum sekitar 30 meter per detik, itu sekitar 108, mungkin sedikit lebih, mungkin sekitar itu akan menjadi 110,112 km per jam. Kecepatan jelajah akan berada di tingkat 100 km per jam. Jadi kecepatan vertikal untuk naik dan turun telah kami tetapkan pada 7 meter per detik. Dan telah dilakukan perhitungan, katakanlah, aerostatik, berapa banyak aliran udara yang kami butuhkan. Karena saya sekali lagi mengatakan bahwa perangkat ini dibangun dengan skema lembut dan bentuk badan, itu hanya didukung oleh tekanan internal. Oleh karena itu, tekanan internal harus dijaga dengan sangat ketat, dalam batas yang sangat ketat, yaitu telah dibuat tabel semua tekanan, yaitu setiap sistem bertanggung jawab, yaitu ketika kipas dihidupkan, kapan katup harus dibuka, kapan sinyal pilot tentang tekanan yang tidak dapat diterima tinggi harus muncul, atau kapan sistem sinyal pilot tentang tekanan yang tidak dapat diterima rendah harus muncul, agar dia dapat mengambil keputusan dalam situasi darurat. Ketika kami mengizinkan katup gas terbuka dan kehilangan gas, tetapi ini sudah dalam kasus darurat, sistem peringatan harus berbunyi bahwa tekanan di dalam selubung tinggi, hanya setelah itu katup gas dibuka, karena kami tidak ingin kehilangan gas sama sekali. Semua nilai ini sudah dicatat dalam bentuk dokumen, kami sudah tahu, dan perhitungan aerostatik telah dilakukan. Berdasarkan nilai-nilai ini, kami tahu berapa banyak aliran udara yang kami butuhkan agar tetap dalam batas ini, dan untuk dirigible 2000 telah dihitung, tidak disetujui, dihitung dan akan dicatat dalam dokumen bahwa kami perlu untuk penurunan agar katup memungkinkan kami melepaskan 500 liter udara per detik pada tekanan berlebih di dalam selubung sekitar 500 Pascal, dan juga dengan sangat hati-hati dan teliti, dengan perhitungan yang cermat dan pertimbangan yang matang. Jadi katup harus dirancang sedemikian rupa sehingga ada dua katup. Ini diperlukan untuk memastikan keamanan, yaitu dalam kasus kegagalan salah satu katup, kami harus sangat berhati-hati saat turun, tetapi pada prinsipnya tidak ada situasi darurat yang terjadi, yaitu kecepatan harus kami turunkan. Sebaliknya katup terbuka ketika kami naik, ketika gas mengembang, ketika kami melepaskan udara, misalnya, atau mungkin artinya kami harus memastikan dua katup dapat mengalirkan udara 500 liter per detik atau setengah meter kubik per detik pada perbedaan tekanan 500 Pascal. Pada prinsipnya katupnya tidak terlalu besar, yaitu diameter pelat sekitar 220-225 mm. Desainer sudah mulai merancang katup-katup ini, dan mereka akan diproduksi, akan dicetak menggunakan metode teknologi aditif, dan sesuai dengan itu kipasnya juga kurang lebih sama. Jadi, ketika kami turun dengan kecepatan 7 meter per detik, dua kipas harus memastikan pasokan udara ke dalam selubung juga setengah kubik per detik, dan juga pada tekanan balik sekitar 500 Pascal. Jadi, kipas juga memiliki diameter impeller sekitar 200 mm, dan impeller harus berputar sekitar 8.000 putaran per menit untuk memenuhi spesifikasi ini. Sejauh ini semuanya tampak baik, sekitar 1 kW untuk motor listrik, juga berdasarkan perhitungan kami. Ini adalah sebuah kipas dan katup yang akan berada di sekitar sini. Mereka ada di sini, dekat dengan gondola. Agar tidak menarik jalur terlalu jauh, kami akan berusaha, karena kami memiliki skema 1 balon, skema 2 balon, jadi di sini dan di sini ada balon. Saya menggambar agar terlihat oleh mereka yang menonton, jadi harus dipasang katup di sini, dan kipas di sini, dan menarik jalur dan kabel listrik di bawah selubung, dan agar pilot bisa membukanya secara manual. Jika ada yang tidak disukainya, dalam skema 1 balon, ketika kita memiliki balon di bawah gondola.
Semuanya bisa ditempatkan tepat di dekat gondola, bahkan nyaman, karena pilot bisa melihat. Ini katupnya, ini kipasnya, banyak jendela. Semuanya akan terlihat olehnya. Dan yang terpenting jalurnya akan pendek, kami tidak mengambil minyak yang berlebihan. Teman-teman, saya harap kalian sudah memahami apa itu balonet. Balonet adalah kantong yang diisi dengan udara untuk mendorong helium dan mempertahankan tekanan dalam skema lembut dari dirigible. Ini bukan sepenuhnya kantong, maksudnya tidak dibuat seperti kantong, tetapi dibuat seperti membran, yaitu ada selubung yang terbuat dari kain utama, dan di dalamnya ada membran yang membagi volume ini menjadi dua ruang, ruang udara dan ruang gas. Dan dalam keadaan sepenuhnya terisi, ruang udara kita mengambil sekitar seperempat volume badan. Ini memungkinkan untuk terbang pada ketinggian hingga 2 km di atas permukaan laut. Dan untuk bisa naik lebih tinggi, sistem ini harus berbeda. Untuk naik lebih tinggi, kita perlu membuat ruang udara yang lebih besar. Jika kita ingin rentang ketinggian tempat kita terbang lebih besar, maka di darat harus ada lebih banyak udara. Dan ketika kita naik ke atas, gas akan mengembang dan hampir seluruh udara ini sekarang menjadi 1/4. Untuk bisa naik ke sana, pada ketinggian 10 km, berapa lebih dari setengah ditempati? 10 km mungkin bisa saya katakan sekarang mungkin akan memakan sekitar lebih dari 2/3. Ini tidak baik untuk dirigible bisa dibilang. Maksudnya dirigible seharusnya tidak terbang di pegunungan. Baik jika ini terbang lebih dekat permukaan, ke level permukaan laut ya. Saya sangat suka, saya sudah menceritakan ini berkali-kali, saya sangat suka penerbangan ke pulau-pulau. Antara pulau-pulau tidak bisa dibuat rute penerbangan. Jaraknya kecil, 100-150 km. Apakah jarak ini untuk pesawat normal? Ia tidak sempat lepas landas. Dan dengan dirigible, ini adalah yang paling tepat, terbang 100 km dengan orang-orang. Jika dirigible dirancang dengan baik, itu akan aman. Kami sangat percaya akan hal itu, dan kami melakukan segala sesuatu agar itu benar-benar terjadi. Dan ia cukup bertenaga untuk melawan angin, agar kecepatan sendiri bisa ada. Tapi ketika kita akan membangun dirigible penumpang yang nyata, mungkin akan ada minimum strategi buah kurus tapas 40 km per jam, atau lebih baik 150, agar itu bukan sekadar mainan angin, tetapi perangkat yang nyata. Jadi, tetap saja dirigible 2000 kubik ini bukan dirigible penumpang. Ia tidak dirancang untuk terbang dari titik A ke titik B, meskipun itu juga mungkin. Ini lebih bersifat ekskursi. Ia lepas landas di titik A, terbang di atas air terjun Niagara yang indah, di atas Danau Victoria, di atas Kastil Loire, di atas dua biara, biara baru Yerusalem, biara Sergevski, dan masih banyak lagi yang bisa ditawarkan. Omong-omong, kalian semua bisa mengusulkan di mana kalian melihat penggunaan, di mana di negara kita ada tempat-tempat yang indah dan cantik, sehingga orang-orang ingin melihatnya dari ketinggian, katakanlah, tanpa getaran, tanpa guncangan, tanpa suara bising dari baling-baling helikopter, hanya untuk menikmati dan melihat tempat-tempat yang indah. Segera mereka bertanya dengan penuh rasa ingin tahu berapa harganya. Berapa harganya? Akan tergantung pada seri produksi. Pertanyaannya, perlukah memproduksi massal? Kita perlu lebih kuat. Kita perlu melangkah lebih jauh. Apa yang harus dilakukan dengan ini? Akan kita produksi seri? Sulit untuk langsung mengatakan, mari kita buat, kita terbang menggunakannya, dan kita akan segera melihat seberapa besar permintaannya. Bagaimanapun, helikopter dan pesawat 6 kursi cukup diminati. Mereka tidak digunakan di jalur penerbangan reguler. Namun, pesawat-pesawat ini terjual, orang-orang terbang dengan mereka. Ya, ini bukan kesenangan yang murah. Tidak pernah, katakanlah, pesawat 6 kursi, jika kita menjual tiket untuknya, tidak akan pernah tiketnya seharga tiket pesawat jarak menengah yang mengangkut 150 penumpang. Itu jelas. Tapi, pertama-tama kita harus memulai dari sesuatu. Kedua, ada orang-orang yang siap membayar uang sebanyak itu. Saya pikir, untuk penerbangan 1 jam di tempat yang sangat indah, dalam rubel, dalam dolar, daripada menyebutkan harga dalam euro atau yuan. Anda lihat sekarang Anda akan menyebutkannya nanti. Inilah pertanyaannya. Baiklah, kita tidak akan menyebutkan harganya, biarkan pemasaran berapa semuanya.
Nah, saya pikir kita harus mulai, tentu saja, ketika produksi massal dimulai, harganya akan turun, tetapi kita harus mulai dengan harga sekitar $200 untuk penerbangan 1 jam. Pada tingkat harga seperti itu, Saya pikir itu cukup demokratis meskipun secara keseluruhan bisa lebih murah. bisa lebih murah, kita perlu melewati jalur tertentu, Tentu saja, jadi ini tidak bisa dilakukan. Kami mengatakan kami akan memberi Anda $3. Kita akan mencoba, itu tidak akan berhasil saja. ya keseluruhan ini lebih pertanyaan tentang model bisnis. Di sini tidak perlu memotong keuntungan lebih dari tur dengan dirigible ini. Nah, ditambah lagi, Anda mengerti bahwa kami memiliki permukaan yang indah, jadi sebagian biaya bisa untuk iklan umum. Departemen Keuangan dan Ekonomi kami memperhitungkan bahwa jika kita mentoken seluruh area dirigible dengan sel 10 cm, pada intinya membuat sel, mengubah semuanya menjadi token, dan menjual iklan di dirigible dengan token yang terjangkau. Secara keseluruhan, demonstrator kami akan terbayar 2 kali lipat dengan sangat hati-hati dan teliti. Ayo kita bangun lebih cepat, tidak ada yang menunda. Segera dan bersiaplah untuk hari yang produktif. Semua berfungsi, semua bekerja, tidak saya bercanda dan semua bekerja saja. Jadi sekarang kita lihat, mereka mengirimkan pertanyaan kepada saya. Sebenarnya saya tidak melacaknya. Saat ini sedang dibuat video besar yang berkualitas tinggi dan sangat penting. Kebetulan bagian dari video tersebut kemungkinan akan ditampilkan selama konferensi. Jika sempat selesai, bagian kedua akan keluar sedikit setelahnya. Ini tentang ukuran besar, tentang 300 ton, tentang 200 km per jam. Ini impian, kami berupaya meraih impian ini. Ini bukan hanya sebuah impian saja, ini menjadi tujuan yang sangat baik. Teman-teman dari Solar, jika kalian menonton, dan kalian menonton, di mana pertanyaannya, dijanjikan di pesan pribadi. Saya akan pergi melihat sendiri sementara di Vkontakte, dan secara umum kami akan memiliki bengkel aditif tepat di sini. Secara umum, Saya tidak bisa mengatakan pintu kedua atau ketiga, kemungkinan besar yang ketiga. Di sana sudah ada ruangan yang disediakan, juga sudah dibawa printer dan kami mulai memasangnya. Mungkin lain kali ini belum nyata, ini akan menjadi percobaan, katakanlah Tera, ya ketika itu dalam seminggu atau 16 November, ketika kami akan semoga menunjukkan bagaimana arah ini, konstruktur ini. juga yang mengerjakan pengembangan katup, konstruksi katup, dan kipas. Ini adalah Sergei Vereshchagin. Dia sedang duduk di balik dinding dan melakukan semuanya. Berfungsi, ya sedang mempelajari program baru T-Flex. Saya pernah mengatakan bahwa kami dengan T-Flex memutuskan untuk mencoba, bisa dibilang, memahami apakah kegiatan kami sesuai dengan produk perangkat lunak mereka. Terutama PLM yang menarik. Kedua KT, dan kemungkinan kecil itu adalah sistem analisis rekayasa. Mereka bisa dibilang tidak akan menutup pertanyaan, tetapi bisa dibilang melihat langsung, perancang menggambar detail, langsung mengujinya, apakah itu sesuai dengan yang direncanakan, apakah itu dapat menahan beban yang akan dikenakan. Ini bisa dilakukan langsung di dalam T-Flex. Tentu saja, analis kekuatan tidak bekerja di program mereka. Mereka akan membaca lebih rinci nanti, akan mengeluarkan laporan tentang kekuatan. Ya, saya mulai berbicara tentang ini bahwa Sergei Vereshchagin sudah duduk mempelajari T-Flex. Kami T-Flex telah memberikan versi percobaan ini. Kami telah menginstalnya di komputer lokal, ya, sudah mencoba. Saya pikir pada 16 November ini adalah impian saya, agar kami sudah bisa menunjukkan sesuatu, beberapa bagian, apa yang kami dapatkan, bagaimana kami bergerak di arah ini. Idealnya pada 16 November memasang sebuah simulator di sana. Simulator itu sangat cepat, terlalu cepat tidak akan berhasil. Kami bahkan tidak akan sempat mendapatkan semua perangkat keras untuknya. Jadi kami tentu saja akan memesannya sekarang. Apa yang sudah dipesan akan dipesan lagi. Tetapi saya pikir semoga
Jika itu datang pada tanggal 16, datang dalam kotak, itu akan luar biasa. Jadi jelas kami perlu menjalankan semuanya, mengatur, dan mencoba sendiri. Itu mereka katakan semuanya terbuat dari logam. Anda membangun dirigible Ayo? Mengapa harus seluruhnya logam? Mengapa kamu berpikir bahwa itu harus logam? Saat ini, bahan modern, orang-orang beralih, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya sudah menceritakan bahwa bahan kain film modern seperti Vectran, SVMP, bahkan jauh lebih baik daripada logam. Artinya dalam kekuatan spesifiknya, mereka telah mengungguli semua logam, bahkan serat karbon, tetapi mereka tidak digunakan dalam konstruksi seperti itu karena kita tetap bekerja pada tarikan. Tapi saya bahkan sekarang tidak ingat angkanya. Modulus elastisitas setara dengan baja dan beratnya lebih dari 2 kali lebih ringan dari aluminium, dan kekuatannya juga setara dengan baja, bisa kamu bayangkan. Jika melihat dari segi permeabilitas gas, sekarang juga ada plastik yang muncul yang memberikan, katakanlah, sifat penghalang tidak lebih buruk, ya tentu saja mereka lebih buruk daripada logam, sulit untuk dibandingkan dengan logam, tetapi bagaimanapun juga mereka cukup memuaskan bagi kita. Kebocoran helium yang mereka izinkan cukup memuaskan bagi kita. Sekali lagi, saya sudah menceritakan tentang serat. Saya tidak tahu apakah kamu sudah melihatnya atau belum, saya bisa menceritakannya lagi. Ketika era penerbangan dimulai, serat terkuat yang tersedia bagi para insinyur adalah serat kapas. Dan mari kita sedikit membahas istilah tekstil. Jadi kekuatan spesifik serat diukur oleh para tekstil dalam santinewton per desiteks. Apa itu santinewton? Santinewton adalah 1/100 newton. Dan apa itu teks? Teks adalah benang yang beratnya 1 gram, tetapi memiliki ketebalan sedemikian rupa, sehingga dengan berat 1 gram, panjangnya 1 kilometer. Desiteks adalah benang yang memiliki ketebalan sedemikian rupa, sehingga dengan berat 1 gram, panjangnya 10 kilometer. Benang seperti itu, kain dari benang seperti itu sebenarnya tidak dibuat. Benang nyata, dari mana kain dibuat, adalah 100, 200, desiteks 50, 60 tergantung dari jenis benangnya. Tetapi kekuatan spesifik diukur oleh para tekstil dalam santinewton per desiteks. Inilah kekuatan spesifik serat kapas. Jika ini adalah kapas, maka itu akan kurang dari 3 cm per desiteks. Varietas kapas panjang terbaik memberikan kekuatan spesifik serat sekitar 33,5 cm per desiteks. Pada tahun 40-an, para ahli kimia menciptakan kapron. Kapron sudah memiliki kekuatan spesifik, ini sekitar 7,8 cm per desiteks. Jadi kapron 2 kali lebih kuat dari kapas, kapas terbaik. Sekitar tahun 50-an, serat polyester muncul. Di sini, itu lebih dikenal dengan nama Loftzan. Ini adalah nama komersial yang digunakan di Uni Soviet. Di luar negeri, itu memiliki banyak nama lainnya. Dokron, beberapa nama komersial lainnya. Tapi ini adalah serat polyester. Ini sudah sekitar 10-12 cm. Kemudian pada akhir tahun 60-an Kevlar muncul. Ini sekitar 22-23 cm. Sudah 10 kali. Tetapi Kevlar buruk untuk aplikasi aerostat, untuk tali, karena ketika ditarik, ia memiliki kekuatan besar, tetapi ketika ditarik secara mendadak, ia bisa putus dengan beban yang lebih kecil. Ketika Vectran muncul, yang juga sekitar 23 cm per desiteks, maka itu, dan silakan tarik sesuka hati, bahwa tekstil dari Vectran untuk kain peleburan adalah yang tepat, dan ilmu pengetahuan tidak berhenti. Orang-orang bekerja. Orang-orang berpikir bahwa serat dengan kekuatan sekitar 29 cm muncul, tetapi tidak begitu nyaman karena serat sangat cepat terdegradasi, terutama dipengaruhi oleh kombinasi panas dan kelembapan. Dibuat partai eksperimental rompi anti peluru, dan mereka membeli beberapa rompi anti peluru. Ketika digunakan, hanya dibiarkan terbuka di udara, panas, dan lembab. Ketika digunakan, sayangnya terjadi tragedi, mereka tidak selamat, karena selama beberapa tahun, rompi anti peluru ini dibiarkan. Namun untuk aplikasi stratosfer, isolon adalah yang tepat. Di sana dingin,
tidak ada kelembapan. Ia juga takut pada cahaya. Ia cukup cepat terdegradasi di bawah sinar ultraviolet. Tetapi jika dilindungi, yaitu jika dilindungi dari sinar ultraviolet, maka untuk penggunaan stratosfer isolon bisa digunakan dengan baik. Dan yang lebih baik lagi adalah polietilen modul super tinggi. Dan ada ketergantungan seperti itu, bahwa semakin tipis ditarik, Penerimaan. Tuliskan apakah terdengar suara diperbaiki. Ya, mereka bilang suara buruk, suara diperbaiki kami kembali. Dan saya bercerita tentang HMPE, polietilen bermodul super tinggi. Kekuatan spesifiknya tergantung misalnya pada ketebalan benang. Semakin tipis benangnya, semakin tinggi kekuatan spesifiknya. Dan di sana, pada prinsipnya, sudah bisa mendapatkan 35 cm. Masalahnya adalah secara teknologi, masih ada masalah yang belum terpecahkan dengan penggunaan polietilen bermodul super tinggi karena ia tidak dapat dipanaskan di atas 160 derajat Celcius dan langsung memiliki mode pengelasan yang sangat kaku. Jadi tidak bisa begitu saja mengelasnya, perlu menemukan cara untuk merakitnya selubung ini. Namun ini adalah arah yang sangat menjanjikan. Jadi HMPE adalah masa depan penyelaman bawah air. Ingat, secara umumnya, tapi jika turun ke Vaitran, itu 10 kali lebih baik daripada 100 tahun yang lalu pada apa yang diterbangkan Zeppelin. Jadi apakah kita akan 10 kali lebih kuat? Jadi Zeppelin tidak terbang karena mereka memiliki balon yang kaku. Itu hanya terbuat dari perkal, kain katun, hanya sebagai pelapis, sedangkan yang lainnya adalah duralumin. Di sisi lain, duralumin. Apa itu duralumin? Berat jenisnya sekitar 2,8 gram per sentimeter kubik. Katakanlah, beban yang diperbolehkan sekitar 350 megapascal. Sedangkan serat karbon modern beratnya sekitar 1,7 gram per sentimeter kubik dengan kekuatan di atas 1000 megapascal, 3 kali lebih kuat. Jadi, jika membuat Zeppelin dari serat karbon dengan menggunakan teknologi terbaru, inovatif, canggih, mutakhir, dan berteknologi tinggi, kemungkinan besar akan jauh lebih ringan. Saya tidak bisa mengatakan seberapa banyak karena tidak semuanya ditentukan oleh kekuatan. Banyak yang ditentukan oleh stabilitas serta keandalan dan keefisienan yang lebih baik. Jadi ya 2 kali lipat, mungkin 2 kali lipat atau mungkin 1,5 kali. Harus dihitung, dilihat dan diperhatikan bagaimana ini akan terjadi. Kemudian seberapa teknologisnya lebih sederhana. Jadi seperti teknologi Zeppelin, ada gulungan duralumin. Mereka dipotong dengan gunting pita dan kemudian dari potongan tersebut dibentuk balok omega khusus. Dan kemudian dari balok omega ini dibentuklah dengan hati-hati struktur ruang mereka. Semua operasi ini sangat menghabiskan waktu dan tenaga, serta banyak pekerjaan manual yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak banyak Zeppelin yang dibangun. Metode modern menggunakan pipa bulat, seperti saya tidak tahu, perekat, ada banyak cara yang bisa dipikirkan. Jadi kerangka modern dari pipa serat karbon akan lebih ringan, kurang memakan waktu, dan lebih andal. Jadi dengan skema seperti itu, BRIN sekarang bergerak. Ya, BRIN bergerak dengan skema seperti itu. Nah, saya tidak tahu semua rincian tentang bagaimana dia melakukannya, mengapa dirigible-nya begitu berat. Kemungkinan besar karena dia membangun varian yang sepenuhnya listrik. Dia ingin terbang hanya dengan baterai agar tidak ada mesin pembakaran internal di kapal. Ini adalah pengalaman pertama, mereka sekarang terbang untuk pertama kalinya, naik ke udara, apa selanjutnya? Semua ini bisa dilakukan lebih mudah. Tidak mengambil jalan yang paling optimal. Ya, saya pikir strategi yang kami pilih tetap bergerak dari kecil ke besar bisa dikerjakan dengan baik sekali. Ini seperti yang kita ketahui, mereka secara langsung mengambil yang besar. Ini secara umum berisiko ya membangun seperti itu. Oh, sedikit tidak tepat dan harga kesalahannya sangat besar. Dan kami akan membahas tentang kekuatan dan hal yang sama dengan kebocoran gas. Ini adalah bahan komposit pertama, kain katun ini,
yang telah dilapisi karet memiliki kebocoran helium sekitar 6, 7, 8 liter per meter persegi per hari. Ketika mereka mulai menambahkan plastik modern seperti poliuretan atau bahkan PET dan mengintegrasikan film tipis, semua itu menjadi kurang dari 1 liter. Dengan demikian, jika kain yang dibuat dengan sangat baik, maka kebocoran helium menjadi kurang dari hanya 1 liter per meter persegi per hari, tanpa lubang, murni karena difusi. Dan bahan modern muncul dengan sifat penghalang yang sangat lebih baik. Mereka sekarang digunakan di mana-mana, dan harganya sangat terjangkau. Artinya, mereka digunakan dalam kemasan vakum untuk memperpanjang umur simpan produk daging yang dikemas. Ini, semoga ingatan saya baik, disebut dengan benar alkohol vinil etilen, nama yang benar dan tepat. Ini adalah kopolimer etilena dan alkohol vinil yang saya ingat dengan sangat baik dan tepat sekali serta akurat. Polietilena adalah ketika satu etilen dipolimerisasi, membentuk rantai hanya dari molekul etilena yang terpisah dengan benar-benar dan akurat. Ada juga ketika dua berpartisipasi, yaitu etilen dan alkohol vinil. Hasilnya adalah rantai etilen alkohol vinil etilen. Jadi ini adalah EVOH yang ditandai dengan simbol internasional E, seperti huruf E kita, VOH. Nah, istilah slang EVOH digunakan semua orang. Dan kami sepertinya telah membeli semua film itu, yang sekarang ada di Rusia. Nah, semua. Tidak mungkin membeli semuanya, semua yang ada di gudang. Ya, semua yang ada di gudang kami sudah membelinya. Di sana itu sekitar 16 km persegi, sepertinya mungkin tidak. Atau dalam panjang. Tidak, ini panjang, tapi dia saja. Tetap saja, yang dibeli itu adalah polietilen EVOH. Polietilen ini dibuat khusus untuk kemasan vakum. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat aerostat stratosfer. Ini adalah yang sangat mengapung lama, yang akan terbang. Ya, yang pertama akan dibuat dari film ini. Ya, kami telah membeli film tersebut, semua yang ada di pasar. Agar bisa diproduksi ulang di negara kita, perlu memesan partai yang sangat besar. Tidak ingat berapa tepatnya, tapi ada beberapa kilometer. Lihat, dan untuk EVOH ini, permeabilitas gasnya jauh lebih rendah. Kurang dari 0,1 liter per meter persegi per hari. Bahkan teman-teman saya mengatakan 0,02 liter per meter persegi. Ini ketika tidak ada lubang, tidak ada kerusakan. Ini berapa kali lebih baik dibandingkan dengan kain yang dilapisi karet, sudah 1000 kali lebih baik. Jadi kebocoran helium berkurang 1000 kali. Dan semua ini tersedia dalam bahan yang bisa dilipat seperti ini. Ini sangat teknis, mudah untuk memproduksi selubung darinya. Tetap saja, dirigible logam penuh hanya dibangun satu. Ini adalah ZMC-2 Amerika. Itu dibuat dari aluminium. Bayangkan seberapa serius orang-orang. Mereka menggulung hampir seperti foil. Tergantung di mana lembaran ini berada, dari ketebalan 0,2 mm hingga 0,4 mm. Dari lembaran-lembaran ini, mereka menyusun seluruh selubung dengan paku keling. Memasang beberapa ratus ribu paku keling, dan semua paku keling itu kedap udara, dipaku melalui sealant. Dirigible seperti itu benar-benar terbang. Ya, tentu saja ia memiliki sifat penghalang yang luar biasa dengan kebocoran helium yang sangat kecil, tetapi sayangnya karena kerumitan prosesnya, teknologi ini tidak berkembang lebih jauh. Ya, itu memang terlalu sulit saja. Saya bahkan merasa takut untuk memegang film ini, bagaimana cara mengelapisinya. Tetapi ketika Anda bekerja dengan bahan yang normal, yang bisa dibengkokkan dengan mudah seperti ini, itu jauh lebih menyenangkan. Ini masih sedikit tentang kerumitan pembuatan dirigible modern dan 100 tahun yang lalu, dari apa yang mereka buat, hampir dari usus sapi yang dilapisi emas. Itu benar-benar mengerikan. Tapi tidak ada bahan yang dapat menahan dengan sangat baik, efisien, dan efektif
Dan sebenarnya bagi yang tidak tahu, mari kita ingatkan sekali lagi bahwa untuk mengurangi permeabilitas gas dari kantong hidrogen yang ada di Zeppelin lama itu sangat sulit, dan ini adalah proses yang sangat rumit dan memerlukan banyak usaha serta ketelitian. Jadi dari usus sapi, lapisan epitel dalam diambil dari anak sapi muda karena gas hidrogen sangat mudah meresap dan sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, para insinyur harus bekerja keras untuk menemukan solusi yang efektif. Ia diproses dengan cara tertentu, saya tidak bisa menjelaskan teknologinya, saya tidak tertarik dengan pertanyaan ini, dan juga itu ditempelkan pada perkal, dan mereka mendapatkan permeabilitas gas dari kantong-kantong ini pada tingkat 1-2 liter per meter persegi per hari. Saat itu benar-benar dianggap sebagai pencapaian luar biasa dibandingkan dengan kain yang dilapisi karet yang jauh lebih baik. Tidak ada yang lain. Saya bahkan melihat dalam sebuah film bagaimana penampilannya. Seorang wanita duduk, saya tidak tahu, 100 atau 200 orang di aula, dan semua usus ini sedang digali yang dibawa dari rumah jagal untuk mendapatkan epitel berharga ini, untuk membuat kantong penyimpan gas untuk dirigible yang indah seperti Zeppelin. Apa yang ditanyakan? Tolong. Banyak yang ditanyakan. Kita punya 2 menit tersisa melepaskan Vadim Vasilyevich. Saya dengar romantisme perjalanan wisata. Lalu, di mana pembicaraan tentang dirigible jarak jauh? Untuk utara, Siberia, timur jauh, Afrika. Semua dalam rencana. Kami akan menjelaskan. Namun, harus menjadi dirigible dengan dimensi berbeda. Lagi pula, 2000 kubik bukan untuk perjalanan seperti itu. Saat kita membuat desain yang normal, melewati proses dan mencapai volume yang normal, semua itu akan terjadi. Ya, yang dibicarakan tentang pariwisata, itu tentang di mana 2000-an ini bisa diterapkan. Saya ingatkan, kita bisa terbang sendiri dalam mode tanpa awak, ia bisa melayang di atas objek dan memantau mereka. Tanpa awak bisa mengangkut beberapa barang. Berapa daya angkat dirigible, apakah Anda sudah membicarakannya? Itu adalah maksimum, kita akan terbang lebih sedikit. Harapan dari sistem udara gas. 7 meter per detik ya? Sebenarnya kecepatan terbang dirigible adalah 2-3 meter per detik. Nah, saya hanya membayangkan 7 meter per detik. Itu cepat. Ini semua dilakukan dengan cadangan. Anda mengerti, tidak ada yang membuatnya persis, perlu ada cadangan. Jadi 7 meter per detik kami putuskan, itu adalah cadangan yang baik. Apakah Anda berencana untuk membangun dirigible yang menggunakan gas alam, metana sebagai fuel? Bisa dipikirkan. Ada keunggulan di sini bahwa itu bisa disimpan dalam keadaan gas langsung diselubung, seperti yang kita ketahui. Kemampuan kalorinya lebih tinggi dibandingkan bahan bakar cair, dan dengan demikian, dirigible paling terkenal di masa lalu, Graf Zeppelin LZ-127, untuk memahami 2 angka ini lagi, dalam hal ini, ketika dia membawa 40 ton bahan bakar, dia bisa terbang. Semoga ingatan saya tidak salah, sepertinya berbicara tentang 80 jam dengan kecepatan 100 km per jam, dia bisa terbang ketika membawa 30 ton bahan bakar, dan pada saat yang sama, dia bisa membawa 40.000 meter kubik gas blau, dan dia sudah bisa terbang sepertinya 120 jam dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi, dengan gas blau, dia melakukan perjalanan keliling dunia. Terbang, 2 pendaratan sementara, dan kembali ke titik yang sama dari mana dia lepas landas dengan mudah. Saya pikir mungkin, jika saya tidak salah. Apa itu gas blau? Nah, ini adalah campuran gas-gas yang sebenarnya gas. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan kepadatan bahan bakar gas yang disebut sama dengan kepadatan udara. Agar saat menghasilkan bahan bakar, gaya angkat aerostatik tidak berubah, tidak mengubah daya apung. Dan campuran gas yang dipilih memiliki kepadatan yang sama dengan udara. Orang Jerman menyebutnya gas blau, gas biru. Bentuk dirigible mana yang optimal bagi Anda? Saya adalah pendukung bentuk klasik yang menyerupai cerutu, tetapi untuk beralih ke bentuk eksotis, semua itu harus mungkin, dan ada keuntungan di dalamnya. Karena ketika kita mendistorsi badan, kita mendapatkan kemampuan untuk terbang dengan perangkat yang sangat berat, yaitu sifat angkat badan akan lebih tinggi, tetapi untuk melakukannya perlu dilakukan banyak penelitian. Jadi
hanya mengambil seniman melihat, menggambar sesuatu yang aneh agar badan itu terlihat seperti itu. Ini benar-benar jalan menuju mendapatkan iklan negatif. Sesuatu akan muncul semacam masalah atau dari sudut pandang aerodinamika, sesuatu akan menjadi buruk atau mode terputus atau ketidakstabilan atau biaya massa untuk mendistorsi badan ini akan begitu besar sehingga semua keuntungan dari aerodinamika akan hilang. Ini bisa dilakukan, harus dilakukan hati-hati. Ya, dan itulah sebabnya kami memilih model pengembangan seperti itu. Kami bergerak dari yang kecil hingga yang besar dan akan sempat bereksperimen dengan semua kemungkinan varian, bukan seperti sekarang banyak yang langsung menyatakan bahwa mereka membangun 200 ton dari jenis tertentu. Dan para seniman membangun dan menggambar dari sudut pandang kritis yang terlihat tidak biasa. Ya, tidak biasa. Namun, apa saja batu sandungan di jalan ini sudah terungkap dengan cara dalam proses kerja. Ya, setiap bentuk volume seperti itu tetap harus sesuai dengan hukum alam. Jika kita menetapkan tugas bagi dirigible ini untuk bergerak pada ketinggian tertentu, di mana ada tekanan tertentu dengan kecepatan tertentu, kedua parameter ini secara kondisional menggambarkan penampilannya. Jadi bentuk apa yang disukai, ini singkat tentang tugas yang dilaksanakan. Jika tugasnya adalah dirigible cepat di ketinggian, itu satu bentuk. Sedangkan yang lambat di dekat permukaan bumi, itu tentu bentuk yang berbeda. Dan semua bentuk ya ditentukan oleh dua hukum ini serta oleh sapromat. Katakanlah, tetap saja baik dengan sapromat maupun dengan aerodinamika yang lebih besar, kita harus berjuang untuk mengurangi hambatan aerodinamis seminimal mungkin. Jadi, sekali lagi, jika kita mengambil beberapa angka, Zeppelin yang hampir tidak memiliki bagian yang menonjol, mereka memiliki hambatan yang terkait dengan area karakteristik. Dan area karakteristik untuk dirigible adalah volume dalam pangkat 23 ya. Jadi jika untuk pesawat area karakteristik diambil dari luas sayap, maka untuk dirigible biasanya diambil dari volume. Karena volume sangat penting untuk dirigible. Dan untuk mendapatkan area, kita cukup menghitung akar pangkat 23 dari ini dan mendapatkan luasnya. Jadi kurang dari 0,02 atau sekitar 0,02 untuk Zeppelin. Ini adalah minimum bagian yang menonjol, perpanjangan optimal, dan ukuran besar. Dirigible, sayangnya, bukan sayangnya, tetapi mungkin beruntung, mereka sangat menyukai ukuran besar sekali. Jadi semakin besar dirigible, semakin kecil hambatannya, semakin sedikit dari itu, semakin banyak yang bisa kita ambil sehubungan dengan total massa dirigible. Dengan demikian, semakin banyak kita bisa mengambil muatan berguna. Saya kira saya sudah menceritakan semuanya. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Saya menjawab pertanyaan Anda harus pergi. Ya, terima kasih banyak telah mendengarkan saya. Semoga ini menarik. Silakan ajukan pertanyaan. Saya juga akan menjawabnya. Ya teman-teman, ciptakan aktivitas di obrolan. Saat ini kita dalam mode yang sedikit kacau, pekerjaan tambahan akan segera selesai, dan kita perlahan-lahan akan bisa menjawab pertanyaan teknis di obrolan di Telegram. Jadi, kami memiliki obrolan di Telegram. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menonton siaran ini, cari tautan, kecepatan siaran, temukan, bergabunglah di obrolan. Di sana ada kategori pertanyaan, dan bertanya. Jadi Vadim Vasilievich, terima kasih. Saatnya pergi. Selamat tinggal. Proyek apa lagi? Ada pertanyaan kapan? Mengenai proyek lain. Dan kapan proyek-proyek lain ini akan ada, kami bisa menyusun peta jalan, saya pikir, mulai sekitar dekat tahun baru atau dari tahun baru. Dengan garis besar-besar dan semuanya jelas. Ini akan menjadi perangkat dengan kapasitas angkut yang meningkat 10 ton, 50 ton, 100 ton, 200 ton, dan seterusnya. Tapi perlu kejelasan, perangkat apa yang secara spesifik. Mereka harus memiliki persyaratan taktis, teknis, dan lain-lain. Dan semua ini bisa dikatakan begitu saja. Secara lisan kami sudah mengatakan 10, 20, 30 di sana. Intinya, apa yang secara spesifik perlu sekarang untuk memulai pekerjaan pada demonstrator ini. Selanjutnya, akan ada sumber daya tertentu yang tersedia, termasuk sumber daya intelektual, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya jika Anda memiliki pesaing. Nah, jika Anda keluar melihat ke langit dan melihat beberapa balon udara, maka itu adalah pesaing kami.
Apa perbedaan antara balon udara stratosfer dan yang biasa? Nah, bahkan dari namanya, balon udara stratosfer ia sebenarnya bergerak di stratosfer, dan stratosfer adalah dari 12 km dan ke atas hingga batas luar angkasa. Jika melihat dengan jernih tentang seberapa tinggi balon udara stratosfer bisa, itu sekitar 15, maksimal 20. Pada 20 itu sudah banyak. Tapi di antara 15 dan 20 km merancang dan memproduksi balon udara stratosfer adalah mungkin. Artinya, ia dirancang untuk bergerak di stratosfer. Balon udara biasa tidak akan bisa naik ke stratosfer karena tidak dirancang untuk tugas ini. Seperti yang dikatakan Vadim hari ini bahwa bahkan sistem udara gas internal ada volume khusus yang ditempati oleh udara untuk mengatur tekanan di dalam balon udara dekat tanah itu sekitar 1/4 dari total volume. Untuk balon udara stratosfer itu sekitar 2/3. Begitulah. Artinya ini adalah konstruksi yang berbeda dan karena itu ia bisa naik begitu tinggi dan melakukan pekerjaan yang sama sekali berbeda. Jika balon udara dengan ukuran seperti itu bisa mengangkat 40 ton dekat tanah, maka balon udara dengan ukuran yang sama di stratosfer hanya bisa mengangkat beberapa ton, karena atmosfer di sana lebih jarang. Sedangkan di sini atmosfernya padat, sehingga gaya angkatnya jauh lebih besar. Intinya, seperti yang kita ketahui seperti itu. Dengan demikian, apa arah penggunaan? Arah mana yang Anda anggap paling menjanjikan untuk balon udara? Kami menganggap arah yang paling menjanjikan untuk balon udara adalah arah yang mengatasi masalah yang terakumulasi di bisnis modern. Ada tugas-tugas yang tidak ada yang menangani saat ini. Ini adalah daerah terpencil, di mana logistik buruk serta ukuran besar di suatu tempat, dan penyediaan komunikasi, seperti dan lain-lain. Artinya, ada banyak zona bermasalah yang perlu ditangani. Jadi tidak perlu masuk ke tempat di mana semuanya sudah teratur, itu hanya menciptakan persaingan, itu adalah perjuangan untuk efisiensi super, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan nanti. Sekarang perlu menutup celah yang terbuka, yang benar-benar membutuhkan dan berteriak mengatakan, kami sangat membutuhkan balon udara di sini, dan celah ini sudah banyak. Yang jelas dan terdefinisi. Jadi ini adalah daerah terpencil, ukuran besar, dan pengangkutan barang. Pariwisata juga sebenarnya adalah celah yang banyak diminati, dan itu adalah sesuatu yang banyak orang kejar. Sebenarnya itu juga bisa dijadikan tujuan, karena itu adalah tujuan yang baik, tetapi itu sebenarnya adalah tujuan mikro. Membangun sistem transportasi berbasis balon udara adalah sesuatu yang serius dan hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Sebenarnya semua orang hanya berusaha membangun 1-2 unit dan berharap mereka bisa mengembalikan biaya sendiri, dan itu adalah pariwisata. Karena untuk menciptakan logistik dengan balon udara, pengangkutan barang, pengangkutan ukuran besar, apapun itu, bahkan ketika kita berbicara tentang daerah terpencil, itu juga sudah merupakan sistem transportasi. Jadi menciptakan sistem transportasi adalah tugas besar, tetapi juga ada keuntungan yang lebih besar, jauh lebih besar. Jadi tujuan utama yang menjanjikan adalah menciptakan sistem transportasi berbasis balon udara, di mana balon udara adalah elemen. Tapi tentu saja dari elemen ini kita harus mulai dengan membangun balon udara. Bahkan demonstrator pertama banyak yang mengatakan, kami bisa membangun sebuah balon udara, kami akan membangun balon udara. Nah, bangunlah balon udara terlebih dahulu, kami akan membangun balon udara kecil, kemudian yang lebih besar, dan evolusi tetap lebih baik daripada revolusi, dan kita akan berkembang dengan menuju sistem transportasi. Bagaimana Anda berencana untuk menjalin komunikasi dengan balon udara jika sinyal terhalang? Namun, saat ini ada komunikasi dengan pesawat, ada komunikasi dengan helikopter, dan komunikasi dengan balon udara juga akan ada. Dan apa yang kami tunjukkan saat peluncuran perangkat stratosfer, sebenarnya hanya GPS yang mati, yang kami gunakan untuk mengarahkan stasiun penerima sinyal di darat, seperti yang telah direncanakan dan dipersiapkan dengan matang. Kami masih akan melakukan 2 eksperimen lagi, dan kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa sinyal akan diterima. Dan ini sedikit berbeda, ini bukan tentang sistem komunikasi di balon udara.
Ini tentang hobi yang bisa dilakukan secara paralel, yaitu menciptakan sistem komunikasi radio stratosfer. Ini tentang itu. Dengan balon udara, semuanya sedikit lebih sederhana. Berapa banyak yang bisa dihasilkan dari bisnis balon udara? Ini sebenarnya adalah masalah skala. Nah, orang Jerman berhasil mengoperasikan 2 balon udara atau pengoperasian seperti yang benar untuk tujuan wisata secara musiman mereka melakukan sekitar 8 atau 10 penerbangan sehari atau sekitar itu. Sekali terbang, satu dirigible dapat menampung 15 penumpang, mereka berhasil hidup dengan baik, menjadi perusahaan yang sangat menguntungkan. Ini adalah pengoperasian 2, tidak bisa disebut sangat modern dari segi teknologi. Tetapi mereka sangat modern karena mereka berada di zaman yang sama dengan kita. Perangkat tersebut membiayai dirinya sendiri, infrastruktur bisnis ini sangat baik, dan perusahaan ini sangat menguntungkan. Dan ini hanya 2 perangkat. Mereka menjual satu perangkat, merakit, merakit satu perangkat selama beberapa tahun, menjualnya seharga beberapa puluh juta dolar, dan mereka mendapatkan kembali biaya perakitannya beberapa kali lipat, dan itu cukup bagi mereka. Tetapi jika menggunakan model seperti itu, misalnya jika diskalakan, bisa menghasilkan puluhan ratusan juta dolar. Jika ini sudah menjadi penjualan seri perangkat dari berbagai jenis, dengan sangat hati-hati, itu sudah sekitar ratusan juta dolar miliaran. Jika ini adalah sistem transportasi, itu sudah sangat banyak uang. Ada video dari seorang blogger Amerika yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di dunia maya. Dia menganalisis dengan sangat rinci dan mendalam, serta membandingkan secara komprehensif dan detail dirigible sebagai elemen transportasi dengan pesawat yang mengangkut barang, dengan kapal, dan dengan truk, yang merupakan alat transportasi paling umum dan sering digunakan dalam berbagai konteks logistik yang kompleks di Amerika. Dia membandingkan dirigible dan mengatakan, seluruh analisisnya berfokus pada fakta bahwa perusahaan yang membangun armada dari sejumlah dirigible dengan kapasitas tertentu dapat menyelesaikan tantangan logistik di planet ini, tantangan transportasi, sehingga perusahaan itu akan menjadi yang termahal di dunia. Dan itu benar-benar benar, dan sebenarnya ini memang sangat perlu dilakukan karena saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi kita tidak sejalan dengan laju pertumbuhan populasi dan diperlukan semacam dorongan katalisator untuk ekonomi kita. Dan setiap ekonomi memang hidup dalam logistik kita, dan logistik informasi kita telah meloncat berkali-kali lipat, artinya kita telah memiliki teknologi informasi. Namun, logistik kargo belum banyak berkembang karena kereta sudah lama beroperasi, pesawat sudah lama terbang, dan ekonomi perlu menambahkan beberapa alat logistik seperti ini, semacam arteri, agar dapat mengikuti perkembangan dengan lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif, lebih baik, dan lebih berkelanjutan. Dan semua orang menganggap bahwa ini adalah dirigible yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan teknologi di masa depan. Ketika saya mengatakan semua, itu termasuk lembaga analisis dari banyak negara sebagai solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi saya tidak melihat pertanyaan lain untuk saat ini. Tidak ada kabar tentang Aurus. Apakah proyek ini akan direalisasikan? Jika ya, beritahu lebih lanjut. Apakah tim Aurus bersama kami atau tidak? Jika Anda akan bekerja, kapan Anda berencana untuk mulai memberikan spesifikasi untuk pengembangan? Untuk mengeluarkan spesifikasi untuk pengembangan perlu menyelesaikan proyek sketsa. Kami memiliki proyek sketsa yang masih dalam tahap awal. Segera setelah proyek sketsa selesai, semuanya akan jelas. Akan jelas di mana Aurus berada dalam proyek sketsa ini. Jadi begitu proyek sketsa selesai, agar tidak hanya berbicara, kami akan mengumumkan, menceritakan, dan menunjukkan semuanya. Jadi ada pertanyaan besar yang saya terima, tetapi ini ditandai untuk Pavel Filipov. Pavel Filipov adalah seorang tokoh penting dalam perusahaan kami, dan pertanyaan ini mungkin berkaitan dengan keahliannya. Kenapa Anda mengirimkan ini kepada saya? Pertanyaan ini sangat penting karena menyangkut masa depan perusahaan. Tunggu sebentar. Berapa banyak saham yang akan dibagi per satu saham jika ada rencana untuk IPO? IPO atau Initial Public Offering adalah langkah besar bagi perusahaan manapun, karena ini berarti perusahaan akan mulai menjual sahamnya kepada publik.
Ada rencana untuk IPO, dan ini adalah langkah strategis yang memerlukan banyak persiapan dan pertimbangan. Mengenai hasil dividen saham, saya rasa ini masih terlalu awal untuk dibicarakan. Proyek ini berada di tahap awal, bahkan tahap 0. Kami menyebutnya pratahap, yang berarti kami masih dalam fase perencanaan dan pengembangan awal. Tahap pertama kemungkinan akan berlangsung di konferensi pertengahan November. Konferensi ini sangat penting karena akan menjadi platform untuk mempresentasikan kemajuan proyek dan mendapatkan masukan dari para ahli di industri. Keluar ke IPO tidak akan lebih awal dari 3 tahun setelah proyek dimulai, jadi kami membutuhkan setidaknya 1 tahun lagi untuk memahami urutan ini dengan lebih jelas dan terperinci. Tapi saya rasa urutannya akan baik-baik saja. Lalu, berapa banyak saham yang akan dibagi per satu saham ketika saham tersebut menjadi saham? Saham akan menjadi saham ketika perusahaan melakukan IPO secara keseluruhan. Ini tidak lebih awal dari 3 tahun. Itu tentu saja pasti. Meskipun semuanya mungkin kita akan mulai lebih awal, tetapi proses keluar sebenarnya cukup panjang. Dan untuk membawa perusahaan ke IPO, agar kapitalisasi tidak hanya berdasarkan harapan, meskipun perusahaan yang memproduksi dirigible modern dapat melakukan IPO berdasarkan harapan, tetapi sebaiknya didukung oleh beberapa komponen material. Ini adalah hanggar di mana dirigible dirakit dan dipersiapkan. Ini adalah pusat pengujian penerbangan. Ini adalah beberapa basis di mana proses teknologi pasti dilakukan dan fasilitas lainnya. Jadi basis material ini tidak dapat dibuat dalam sekejap, tetapi semua ini membutuhkan waktu. Dan saya pikir dalam waktu sekitar 3 tahun, proyek ini akan berkembang pesat dan kita bisa dengan percaya diri meluncur ke IPO. Dan sudah ada pesawat terbang pertama yang inovatif, dan tingkat harapannya sangat besar, dan tidak banyak uang yang dihabiskan untuk proyek ini, jadi pertumbuhan saham, ya, nilai saham akan signifikan dan sangat menjanjikan. Berapa tepatnya, saat ini tidak mungkin untuk dihitung. Nanti saja. Jadi teman-teman, saya tidak melihat pertanyaan lagi. Maaf, ya, untuk suara yang kadang serak, kadang pelan. Suatu saat kita akan memperbaiki semua ini. Ya, begitulah. Secara umum, sepertinya kita sudah membahas berita. Rencananya merencanakan untuk membangun dirigible. Di konferensi akan ada banyak hal. Ini tahap besar, kami mempersiapkan konferensi. Banyak hal akan ditampilkan dan diceritakan. Desain dirigible sudah terbentuk. Di sana kami bisa lebih spesifik menjelaskan mesin apa yang digunakan, baling-baling apa yang digunakan, dan juga dari bahan apa itu dibuat, serta bagaimana cara kerjanya. Kami bahkan akan membawa contoh bahan, jadi kami sedang menyiapkan semua informasi ini untuk konferensi. Bahkan sebagian kami tahan dan tidak katakan, tetapi itu tidak terlalu penting. Kami akan menyusun semuanya sehingga siapapun yang bisa datang ke konferensi, pasti datanglah. Konferensi akan berlangsung di Moskow. Bagi yang tidak bisa, akan melihatnya baik secara langsung maupun nanti dalam rekaman. Kami juga akan membawa perangkat stratosfer ke sana, menunjukkan apa yang telah diluncurkan dalam 3 peluncuran ini. Nah, 1 sudah, 2 lagi akan datang. Kami akan menceritakan apa yang diuji di sana dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kami akan membawa bahan-bahan yang dibicarakan Vadim hari ini. Saya sudah mengatakan bahwa semuanya telah dibeli. Dari bahan-bahan ini akan dibuat selubung besar untuk perangkat stratosfer yang dapat melayang lama. Dan dari film yang sama, kita bisa membuat kantong untuk dirigible dengan skema kaku untuk yang akan datang. Berikutnya adalah pengangkatan berat. Teknologi pengelasan bahan-bahan ini pada saat ini sedang dipelajari dengan hati-hati oleh para ahli yang relevan dari Universitas Bauman. Semua ini dilakukan berdasarkan kontrak kerja dengan perusahaan kami. Di konferensi, kami akan membawa tidak hanya contoh bahan, tetapi juga contoh sambungan, kemungkinan besar sudah dilas, protokol pengujian, dan menjelaskan mengapa kami melakukan pengelasan ulang, bukan mengambil yang sudah jadi. Tentu saja ada spesifikasi untuk semua ini.
Ada beberapa hal rahasia dan menarik yang sangat penting dan menarik yang belum pernah dibicarakan dimanapun sebelumnya yang akan kami tampilkan secara eksklusif dan lebih detail di konferensi besar di Expo Center. Jadi ya, kami sekarang memasuki fase aktif persiapan konferensi yang sangat dinantikan ini, ditambah dengan pekerjaan aktif dan kolaborasi yang intensif dan lebih mendalam, sehingga berita dan informasi terbaru yang lebih komprehensif akan terus bertambah dan berkembang dengan lebih rinci dan lebih luas dan lebih mendalam. Ikuti proyek ini, ceritakan bahwa proyek ini ada. Saya secara berkala memantau statistik pendaftaran, dan Anda bisa dengan lebih mempengaruhi pendaftaran. Silakan sebarkan video ini, bagikan potongan yang Anda suka. Kami telah mengeluarkan video menarik dan akan ada lebih banyak lagi. Proyek ini membutuhkan pendaftaran. Kami ingin berkembang dengan cara yang sangat dinamis karena semua pertanyaan ini. Apakah Anda akan membangun dirigible logam penuh atau berapa lama waktu yang Anda butuhkan atau berapa biaya satu saham? Tentu saja, hanya mungkin jika proyek baru didanai dengan cukup cepat dan efisien. Orang-orang tertarik selama kecepatan masih baik serta efektif. Kami berada di tahap awal untuk merekrut karyawan, menyewa kantor, membeli komputer, peralatan, menguji bahan, dan membeli selubung ini cukup untuk membangun hanggar. Untuk itu, proyek ini perlu meningkatkan kecepatan dengan cepat dan konsisten, jadi like, repost, langganan, serta sikap sosial yang aktif sangat penting. Jadi kami akan mulai bekerja dengan penuh semangat, dedikasi, keyakinan, dan optimisme, dan Anda juga bantu proyek ini. Semua, terima kasih kepada semua sekali lagi. Selamat tinggal semuanya.